Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi, Rider. Kali ini kita akan membahas tentang tips untuk pemula dalam perawatan Suzuki A100-nya dan hal-hal yang biasa terjadi setelah pasca touring. Sudah kita ketahui bersama bahwa Suzuki A100 bukanlah motor keluaran produk baru. Maka dari itu, Suzuki A100 bisa dikategorikan motor klasik. Bicara tentang motor klasik atau motor tua, tidak ada yang instan, tidak semudah yang orang awam pikirkan. Kesimpulannya, bicara tentang motor klasik atau motor tua, itu bukanlah bicara 1+1 sama dengan 2. Motor tua dan motor klasik perlu usaha dan upaya. Mari kita simak. Dari pengalaman aku, mesin Suzuki A100 bila digunakan untuk touring sangat bandel sekali. Namun, sepulang dari touring kita harus merawat mesin Suzuki tersebut tetap dalam performa yang bagus. Mesin Suzuki A100 mempunyai beberapa kelemahan. Beberapa diantaranya yaitu setelah menempuh perjalanan panjang, sekok orinya biasanya bocor, ditandai dengan muncratan oli ada di bagian sekok di mana-mana. Solusinya untuk sekok bocor dan tabung shock breakernya masih ingin tetap ori, aku cukup mengganti oli, ganti seal, dan kalau terparah aku ganti linggisan atas dengan produk lain yang tentunya ketinggiannya sama dengan ketinggian orinya. Perlu diketahui juga bobot aku sekitar 90 kg. Maksudnya adalah dengan cara seperti ini tadi sudah cukup ampuh shock breaker depan aku gunakan setiap perjalanan. Dan trek jalan yang aku lalui juga selama ini hampir nggak ada yang mulus. Sekok ori pabrikan A100 tetap memiliki performa yang bagus. Setiap perjalanan jauh, aku selalu wajib ngencengin setelan rem depan, karena sistem rem Suzuki A100 bukanlah cakram, yaitu kampas. Sudah pasti kampas terkikis. Yang menarik itu karena Suzuki A100 remnya bukan cakram alias tromol, maka teknik pengereman caranya juga berbeda. Itu alasan kenapa kampas rem depan belakang Suzuki A100 cepat habis. Aku dulu pernah pakai orinya shock breaker belakang. Setelah dipakai perjalanan jauh, pernya jadi lembek, kelemesen. Habis gitu aku ganti pakai per Suzuki Thunder 125 yang tingginya menyesuaikan bobot dan tinggi badan aku. Rata-rata pemilik Suzuki A100 sekarang ini adalah tangan kedua alias belinya second, dan rata-rata motor second Suzuki A100 selalu bermasalah di titik kones atau komstir. Bisa diketahui ketika sewaktu dinaikin setirnya oleng, kalau dibuat jalan nggak bisa lepas tangan dua. Nah, kalau udah kena konesnya atau komstirnya habis touring itu biasanya olengnya makin parah. Jelas solusinya segera ganti satu set. Lalu ini biasa terjadi dan unik sekali, yaitu lampu depan di Suzuki A100 habis dipakai perjalanan biasanya nunduk-nunduk dengan sendirinya. Walhasil pencahayaan jadi ngawur, berubah dari settingan awal fokus cahaya kemana harus diarahkan. Segera ganti atau bikin lagi karet, mur, dan baut batok lampu. Yang khas lagi dari Suzuki A100 kalau habis touring itu oli yang keluar dari karet atas karburator. Setting sekalian karburator, karena aku selalu pakai settingan yang berbeda sesuai tipe jalan, tipe kondisi alam dari gambaran lokasi touring yang akan aku tuju. Jadi
Kalau lokasi yang dituju pegunungan, naik-naik gunung ya pakai settingan naik gunung. Kalau lokasinya pantai ya pakai settingan landai. Pernah baca di suatu forum atau obrolan forum Suzuki A100, motor Suzuki A100 nya rembes, padahal packingnya udah baru, semuanya udah baru. Nah, itu kalau masih rembes, besar kemungkinan seal dari kickstarternya diganti aja tuh. Dan kalau habis touring, seal dari kickstarter ini kalau nggak diganti makin parah. Tipe Suzuki A100 ada beberapa macam, begitu pula tipe knalpotnya, ada yang juga sambungan. Nah, habis touring biasanya knalpot akan ngobros atau bocor, otomatis tarikan motor akan menurun, nggak kayak settingan awal yang kenceng. Motor klasik sering terjadi kebocoran packing blok. Aku pernah beberapa kali pengalaman lihat mesin Suzuki A100 mesinnya bocor. Kalau dibuat jalan dari packing bloknya nyuling, bunyi dari sela-sela mesinnya itu kayak orang bersiul gitu deh. Kemudian lagi-lagi packing dari mesin. Nggak usah heran kalau mesin tua, mesin klasik selalu gonta-ganti packing, karena tekanan ketika perjalanan jauh itu sangat tinggi, sehingga menimbulkan getaran yang pada akhirnya sambungan-sambungan packing atau lem packing itu copot. Berbicara tentang arm Suzuki Ori A100, bila untuk harian sih cukup mumpuni sekali, tapi bila untuk perjalanan jauh bisa di PNP Suzuki A100 yang tipe lebih muda. Aku yang sering touring jauh dan bobotku yang berkisar 90 kg lebih tetap pakai orinya, tapi di as tengah armnya aku las double biar lebih kuat lagi, karena rata-rata retak di sambungan as. Rata-rata karet tromol motor lama atau Suzuki A100 mengeras atau di dalamnya sudah keriput menyusut, maka itu karet di dalam tromol segera diganti atau dimodif pakai karet bekas. Lalu pengereman sama halnya rem tromol depan disetel ulang. Ada baiknya untuk mur tuas as remnya diberikan pengaman tambahan mur pengunci, atau bisa juga modif sendiri. Jangan lupa setelan rantai dan kencangkan as tromol. Bahkan untuk rider Suzuki A100 yang fisiknya tinggi besar, gendut, harus sering-sering untuk setel as tromol dan setelan rantai, tidak harus setelah perjalanan touring. Nah, tips pamungkasnya nih dan sekaligus terakhir dan yang paling terpenting nih di Suzuki A100 kalau habis touring, yaitu setel kopling. Karena sudah diketahui bersama mesin Suzuki A100 kelemahan berada di hose koplingnya. Jadi kudu sering-sering nyetel tuas kopling, tali kopling, beli bebek, per hose kopling, dan jeroan perkoplingan. Salah satunya yang dimaksud besi sodokan atau setut kopling yang di ujungnya ada klakernya tuh atau roda bearing, jangan sampai hilang. Lalu setut koplingnya itu harus lurus, jangan sampai bengkok, biar enak A100 kita ngopling. Oke, sementara itu dulu tips dari aku. Kita jumpa di tips-tips selanjutnya. Tetap safe riding. Wassalam.